Makan semua. Oke. Selamat malam Om Tante, Kogo, dan teman-teman terkasih. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di malam hari yang indah ini meskipun habis hujan ya. Mungkin ada yang ngerasain habis hujan, ada yang kering mungkin. Tapi yang pasti kita tetap selalu sukacita dan kita penuh kerinduan untuk tetap haus untuk belajar firman Tuhan di setiap Rabu malam. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita mau angkat pujian terlebih dahulu. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengangkat kita bersama-sama. Kita bernyanyi, kita panjatkan pujian kita setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan terbang. Boleh ditampilkan ya slide-nya. Oke. Yang tahu lagunya bisa ikut menyanyi, yang belum tahu ikut aja ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita percaya Tuhan bertahta di setiap pujian umatnya. Jadi kita percaya Tuhan hadir bersama kita melalui nyanyian-nyanyian yang kita lantunkan. Oke, sambil nunggu lagunya, slide-nya. Firman Tuhan ditabanikan itu, janjimu terang di jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Semuanya bernyanyi, bukan tetap di awal bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Menyanyilah bersama Tuhan, kita mau terbang bersama Tuhan. Sekali lagi kita menyatakan, firman-Mu Tuhan ditabanikan itu, janji-Mu teranglah di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Semua yang kita sama-sama siap. Bukan tenang di awal bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya bukan terbang tinggi di awal bersamamu, rasakan dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita awali dengan tanda kembangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami,
untuk nafas kehidupan yang masih bisa kami hidup secara cuma-cuma Tuhan Yesus, atas panca indah kami yang masih berfungsi dengan baik, atas orang-orang yang kami kasihi yang bisa kami tetap lihat dengan sehat walafiat ya Tuhan. Teman-teman kami semua bisa berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, dalam keadaan penuh syukur dan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu Tuhan. Begitu banyak rahmat kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Ampuni kami Yesus kalau dalam seharian kami seringkali kami bahkan sikap kami yang membuat Engkau sedih Tuhan, yang membuat Engkau kecewa Tuhan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam setiap peristiwa dosa yang kami alami Tuhan, Engkau tetap mau mengasihi kami Tuhan Yesus, sebab cinta-Mu tanpa syarat Tuhan untuk kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, saya khusus kami juga yang berdoa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah kirimkan anak-Mu terkasih, Kogo Aditya Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan kami di sini, di mana Kogo akan memberikan pengajaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah Kogo Tuhan Yesus, bibir-lidahnya Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan oleh Kogo ialah hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan berkati kami Tuhan Yesus, menjadikan kami seorang murid yang haus dan rindu untuk mendengarkan, untuk belajar mengenal firman-Mu lebih dalam Tuhan Yesus. Untuk bisa sungguh-sungguh menghayati setiap pengajaran firman pada malam hari ini Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari segala gangguan Tuhan Yesus. Berkati sinyal internet kami, semua koneksi kami Tuhan Yesus, agar kami bisa melancar untuk belajar mendengarkan firman Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau masih beraktivitas di tempat lainnya Tuhan. Semoga Engkau lindungi mereka senantiasa di dalam naungan kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, belajar mengenal firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Santa Maria Regina doakanlah kami, Santo Santa Pimpin kami, doakanlah kami. Amin. Baik, kepada Kogo, silakan untuk memulai sesi Bible Study pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, langsung mulai ya teman-teman semua. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya kedengeran? Terdengar ya? Kedengaran. Oke, puji Tuhan. Kalau ada yang putus-putus atau nggak jelas, tolong kasih komentar di kolom chat aja nanti. Senang banget, happy banget bisa ketemu teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, walaupun secara online ya. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Alkisah ada seorang anak namanya Acong. Ada nggak di sini yang namanya Acong? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Nah, singkat cerita si Acong ini lagi main di depan rumahnya. Masih kecil dia. Dia lagi main di depan rumahnya dan kemudian lagi main. Tiba-tiba neneknya datang. Omanya datang. Dan ketika omanya mendadak datang, si Acong ini langsung nepi ke dalam sedikit dan dia berdoa. Wih, kaget kan? Dia tunduk sebentar, dia doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan dia teriak doanya. Kali ini beda, dia teriak begini. Tuhan Yesus, Acong lagi pengen McD BTS meal Tuhan Yesus. Amin. Gitu kan. Dia teriak kencang-kencang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mamanya kaget. Mamanya yang lagi masak di dapur tiba-tiba kaget, tiba-tiba lari ke depan. Dan kemudian bilang begini, Cong, kamu kenapa? Tumben banget kamu doa. Itu satu gitu ya. Yang kedua, tumben banget kamu teriak kenceng-kenceng. Emang Tuhan Yesus budek apa? Dia bilang begitu kan mamanya. Teman-teman tahu nggak apa jawabannya si Acong? Si Acong bilang begini, Mami, Tuhan Yesus memang nggak budek. Tapi Oma udah mulai agak-agak budek. Dia bilang begitu ya. Teman-teman, oh my God. Anak kecil aja bisa ledekin omanya gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari cerita ini adalah seringkali Tuhan berbicara sama kita tuh nggak langsung, nggak direct, tapi mungkin melalui oma kita.
tapi mungkin melalui teman-teman kita, tapi mungkin melalui orang tua kita, dan juga mungkin melalui pewartaan firman pada malam hari ini. So, sebelumnya saking semangatnya belum kenalan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Go Aditya. Teman-teman boleh panggil Go, boleh, panggil Aditya, boleh. Tapi please jangan panggil saya Om ya, karena belum jadi om-om gitu ya. Oke, saya sedih kalau dipanggil om-om gitu. Teman-teman, saya nggak full-time pelayanan, tapi saya kerja juga sebagai seorang marketing properti. Atau istilah kerennya tuh marketing properti. Padahal istilah simpelnya calo rumah gitu ya. Saya cuma kenalin orang yang mau jual rumah sama orang yang mau beli rumah. Sesimpel kenalin cowok yang udah single belasan tahun sama cewek yang single belasan tahun. Begitu mereka married, deal komisi 3% gitu ya. Enggak, bercanda aja. Saya enggak full time pelayanan, saya kerja, tapi saya juga sekarang melayani sebagai pewarta pengajar dari BPK PKK KAJ YCCR Jakarta. Kerennya lagi namanya broker, betul. Sama kayak Babang Remi dong, mirip ya berarti ya kita profesinya ya. Pejuang freelancer. Oke, teman-teman, di awal saya mau katakan seperti ini. Banyak orang yang mengikuti Tuhan ketika melihat mujizat. Betul nggak? Kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, ketika 5 roti, 2 ikan, wih, puji Tuhan, banyak orang yang terkesima. Ketika kita mengalami promosi di pekerjaan, ketika kita deal project besar, ketika kita dapat income besar, akan sangat mudah bagi kita untuk bilang Tuhan Yesus baik. Betul? Atau ketika perkawinan di Kana, ada mujizat juga kan, semua orang lihat. Apa yang terjadi? Kalau udah lama jomblo, tiba-tiba dapat jodoh, seiman, takut akan Tuhan, mapan. Wah, itu ketika seperti itu akan bilang, Tuhan kau baik banget Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya yang terjadi sebaliknya? Apakah kita masih tetap bisa mengikuti Tuhan di saat yang kita hadapi adalah tantangan dan badai persoalan? Teman-teman, perlu iman yang luar biasa untuk kita bisa tetap berjuang. Karena ikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tapi justru kita tetap punya satu pegangan di tengah setiap badai persoalan kehidupan kita. 1 tahun sudah berlalu, setahun lebih gitu kan. This pandemic hits everyone, semua dari kita gitu kan. Mungkin bidangnya beda-beda, mungkin dampaknya beda-beda. Tapi sekarang stres, mental health itu udah jadi isu buat semua orang gitu ya. Sebagai contoh, tadi di awal saya sempat cerita, saya kerja di bidang properti. Jangankan mikirin jualan rumah, teman-teman. Ketika itu, jualan siomay aja susah, benar nggak? Ketika awal PSBB, mendadak Instagram kita, sosial media kita itu berubah jadi kayak pasar, fresh market. Dijual siomay ayam, dijual siomay babi. Lama-lama bingung gitu kan, itu ayam sama babi kalau dicampur berantem apa enggak gitu ya siomaynya. Teman-teman, saking sulitnya, sehingga boro-boro mikirin jualan rumah. Ketika itu yang saya hadapi adalah ketakutan, kekhawatiran, permasalahan, dan lain-lain. Dan nggak berhenti cuma di sana. Bisnis keluarga kami adalah wedding organizer. Dan sekali lagi ketika itu, di bidang wedding itu nggak boleh diadakan pernikahan gitu kan. Adapun dibatasin, cuma bisa pemberkatan doang, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kami sama teman-teman kantor baru joinan buka coffee shop. Dengan modal yang cukup lumayan besar, omsetnya sudah mulai naik beberapa bulan, dan bulan Maret itu di pandemi, waduh, langsung semuanya mendadak drop dan bertubi-tubi. Mendadak saya keinget sosok satu orang di Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Bapak yang menurut saya itu sangat patut diteladani imannya. Kita lihat ya, dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 8. Dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 8.
Judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saya akan bacakan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Seorang Abraham pun punya Happy ketakutan. birthday, Farhan. Seorang Semoga Abraham pun, tahun ini makin dewasa, semua cita-cita tercapai. Dan sorry, nggak ngucapin jam 12 karena kelewatan kemarin ketiduran. Bocor, ada suara masuk. Terus semoga semua mimpi Alexander, tercapai. tolong Yang di mute. Ada suara sekarang masuk. adalah pasangan yang diberkatin Tuhan dan diberikan sama Tuhan sendiri. Jadi Farhan bisa Tolong jadi lebih baik di-mute. lagi. Oh, Hostnya operator. langsung nge-mute aja, host. iya, dari host mungkin bisa. Oke, udah ya. Saya lanjut ya. Nah, balik lagi. Ketika itu Abraham pun punya ketakutan yang begitu luar biasa. Abraham pun punya kekhawatiran yang begitu luar biasa, teman-teman. Sama seperti kita yang saat ini mungkin lagi mengalami masalah yang bertubi-tubi. Tapi satu hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan bilang ini, coba lihat ke langit, lihatlah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Teman-teman ketika dibilang itu tahu nggak Abraham jawabnya apa? Abraham jawabnya, percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia nggak komplain, dia nggak mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan gue udah umur berapa ini Tuhan, apakah masih bisa punya anak, dan lain-lain, karena ketika itu dia udah di usia tuanya. Tapi yang dia lakukan cuma percaya. Iman yang percaya. Tapi kalau cuma sampai di situ, itu masih biasa-biasa aja. Masih nggak amazed. Saya sangat amazed sekali ketika saya lanjut di ayat yang ke-12. Tertulis apa di ayat yang ke-12, teman-teman? Menjelang matahari terbenam. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Artinya apa? Percakapan yang tadi di awal itu, mataharinya masih ada nggak? Masih ada, artinya siang gitu kan. Karena di ayat yang ke-12 dibilang menjelang matahari terbenam. Artinya Tuhan ngomong-ngomong Abraham itu ketika siang hari. Dan yang disuruh Tuhan tadi apa? Lihatlah ke langit, berhitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Pertanyaannya siang hari, di langit ada bintang nggak teman-teman? Nggak ada loh. Cuma ada matahari. Artinya apa? Dia nggak bisa melihat janji Tuhan. Tapi dia say, yes, I believe in you, Lord. Saya percaya walaupun saya belum bisa melihat. Itu adalah iman yang sangat luar biasa dari seorang Abraham. Kalau seandainya saat ini kita mengalami masalah dalam hidup kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, it's okay. Abraham pun mengalami hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah Abraham punya iman walaupun dia belum melihat. Walaupun dia tidak melihat. Dan apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Tuhan menganugerahkan anak di usia tuanya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi saya mau loncat ke Kejadian 22, di mana kepercayaan Abraham diuji. Ketika itu Abraham sudah punya satu orang anak yang dikasihinya, yang tunggal, namanya Ishak. Dan sekali lagi kepercayaannya diuji. Teman-teman pernah naik roller coaster nggak? Ibarat kata udah naik ke atas, tiba-tiba dibanting serendah-rendahnya. Dijatuhkan sehancur-hancurnya. Nah, itulah kurang lebih yang dialami oleh Abraham. Kenapa? Karena kepercayaan Abraham betul-betul diuji ketika anak yang satu-satunya diminta untuk dipersembahkan. Ketika itu Abraham galau. Ketika itu Abraham takut. Coba kita buka ya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai
Yang ke-14. Ada yang bisa bantu bacain Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 ganti-gantian. Mungkin saya minta tolong siapa kira-kira yang bisa bacain. Sudah ketemu? Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Oh, sudah dicantumkan di share screen ya sama Jeffrey ya. Oke. Boleh tolong bantu bacakan? Remy mungkin atau Vivi? Oh, Sudah kalau siap. aku ngalah deh sama Vivi ya, Vivi. Silakan, Vivi. Gitu. Ganti-gantian aja gimana? Ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Biar nggak Aku panjang nih soalnya. aku Panjang. ganjil, Vivi genap ya. Iya, soalnya Remy mukanya ganjil ya. Jadi yang ganjil. Oke, silakan, silakan. Siap. Yang pertama, oke. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan katakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke, terima kasih Vivi dan juga Remy ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tetap ditampilin tadi. Saya mau cerita teman-teman, bayangin bagaimana ketika itu dia dikaruniai seorang anak, tapi kemudian Tuhan di atas dan di scroll ke atas boleh. Ke ayat yang pertama, yes.
Di mana ketika itu Tuhan minta anaknya yang satu-satunya untuk dipersembahkan. Dan Abraham pun galau. Teman-teman, kenapa saya bisa bilang Abraham galau? Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pasang pelana keledai, itu kira-kira di luar rumah apa di dalam rumah? Pelana keledai. Pasti di luar rumah gitu kan, dekat kandang. Dan kemudian dia panggil kedua orang bujangnya beserta Ishak di dalam rumah. Dan kemudian dia keluar lagi, dia membelah kayu. Dan kemudian dia masuk lagi panggil anak-anaknya untuk berangkat. Teman-teman, ada satu tindakan yang nggak sistematis. Yang kayaknya kita bingung mau ngapain gitu ya. Tapi walaupun ketika itu Abraham bingung mau ngapain, dia tetap berjalan menuju apa yang Tuhan perintahkan. Dan nggak berhenti sampai di situ, yang menarik di sini adalah ketika bujangnya itu tanya, pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempatnya itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Terus apa kalimat berikutnya? Siapa yang akan sembahyang? Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali. Artinya apa? Dari awal Abraham sudah punya iman kalau dia dan Ishak akan kembali bersama-sama, teman-teman. Satu iman yang begitu luar biasa. Dia percaya. Dan bukan cuma percaya, dia perkatakan. Dan bukan cuma dia perkatakan, dia perlakukan. Abraham bahkan mengambil kayu, memikulnya ke atas bahu Ishak sampai akhirnya Ishak nanya, "Bapak, di sini udah ada api, udah ada kayu, mana korban anak dombanya?" Dalam hatinya Abraham tuh sedih banget karena dia tahu jawabannya adalah kamu yang harus dipersembahkan. Tapi ketika itu dia nggak bilang seperti itu. Dia bilang apa? Allah yang akan menyediakan. Dan ketika dia sudah ikat si Ishak, dia sudah ambil pisau, dia udah mau potong, taat yang total. Taat yang nggak setengah-setengah. Sampai detik-detik terakhir dia udah mau potong si Ishak itu, tiba-tiba Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, "Stop, jangan bunuh anak itu, karena aku tahu sekarang engkau takut akan Allah." Tiba-tiba Abraham nengok ke belakang, dan di belakang ada anak domba nyangkut yang entah datang dari mana. Dari sini kita belajar, teman-teman, untuk punya iman yang bukan cuma ada di pikiran, tapi iman yang juga diperkatakan. Bukan cuma iman yang diperkatakan, tapi juga iman yang diperlakukan. Kenapa? Karena ada satu perbedaan besar antara zona iman dan zona aman. Walaupun kesannya beda satu huruf doang, kayak typo, tapi itu benar-benar satu hal yang sangat berbeda. Ada orang yang rasa amannya di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran. Ada orang yang rasa amannya justru di dalam hadirat Tuhan. Buat orang-orang yang pemikir seperti saya, itu dikit-dikit dipikirin, aduh kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Sehingga yang ada jadi stres sendiri. Tapi kita lupa kalau ada kuasa yang jauh lebih besar daripada pikiran kita. Daripada otak kita yang cuma segede bakpao itu gitu. Kenapa? Karena kita jangan cuma fokus sama apa yang bisa kita lihat. Jangan cuma fokus sama apa yang bisa kita dengar. Tapi saat-saat sekarang ini, kita harus masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan pengen kita betul-betul lakukan. Sebagai contoh, di sini siapa yang kangen jalan-jalan? Ada nggak yang udah kangen traveling, refreshing gitu ya? Salah satu tempat yang paling saya senang adalah air terjun. Ketika udah sampai ke air terjun, apa yang terjadi? Biasanya saya duduk dulu. Nggak langsung nyebur, saya duduk dulu. Kenapa? Karena ngos-ngosan. Capek. Teman-teman, ketika kita sampai ke atas air terjun,
Sering kali yang kita fokus apa? Aduh dingin airnya, aduh capek, aduh lapar, di mana ya jual pop mie ya, di mana ya, aduh gue lupa bawa baju ganti lagi, atau apapun itu. Tapi sekali lagi, ketika kita duduk sebentar, diam, hening di hadapan Tuhan, mendadak air terjunnya suaranya hilang nggak? Nggak hilang. Suara air terjunnya masih ada. Besarnya sama seperti tadi. Tapi mendadak suara-suara burung yang tadinya nggak kedengeran, mendadak jadi kedengeran loh. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Suara-suara burung itu seperti suara Tuhan yang sesungguhnya ada dari awal. Tapi kita fokusnya sama masalah hidup kita. Kita fokusnya sama ketakutan kita fokusnya sama kekhawatiran-kekhawatiran kita. Sehingga kita lupa kalau ada Tuhan yang juga terus membimbing kita melalui suara-suaranya. So, di saat kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita masuk lebih dalam lagi kehadirat Tuhan. Kita mendengarkan apa yang sungguh-sungguh Tuhan pengen kita lakukan. Teman-teman, sebagai anak-anak muda, mendadak saya teringat sama Daud. Saya itu ngefans sama Daud. Bukan karena mirip ya, badannya kecil, sering dianggap remeh, dan lain-lain gitu ya. Tapi entah kenapa saya itu sangat salut sekali sama sosok Raja Daud. Teman-teman, sebelum menjadi seorang raja, sebelum jadi seorang yang begitu luar biasa, tahu nggak dulunya Daud itu awalnya ngapain? Daud itu memulai karirnya, karir gitu ya, memulai perjalanan imannya dari seorang gembala domba. Gembala domba itu kesannya pekerjaan sepele, kesannya itu aman banget. Padahal sesungguhnya seorang gembala domba itu nggak ada aman-amannya, nggak ada nyaman-nyamannya. Dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus mementingkan domba-dombanya itu dapat makan, walaupun mungkin dia belum makan. Tapi satu hal, dari seorang gembala domba, dia setia, dia melakukan perkara-perkara kecil. Tuhan ubahkan jadi gembala seluruh bangsa. Ada satu proses yang harus dilewati. Sering banget anak-anak muda seperti kita ini pengennya instan, pengennya langsung gitu kan. Tapi sekali lagi cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang nggak langsung. Abraham aja harus melalui satu proses yang panjang. Sampai usia tuanya baru dia dikaruniai anak dan janjinya digenapi. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Do what you have to do, and God will do what you cannot do. Kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan, dan Tuhan akan melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Tiba-tiba dia nengok ke belakang, dia lihat Tuhan menyediakan. Pertanyaannya, kita sudah total belum? Kita sudah taat dan setia sampai ujung belum? Sampai siap potong anak yang dikasihi apa enggak? Anak yang dikasih itu bukan berarti kita harus punya anak dulu dan kemudian mempersembahkan, enggak. Bisa jadi anak yang kita kasih itu menandakan kita punya dosa, kita punya ego, kita punya keinginan-keinginan kita, zona-zona nyaman kita. Itu yang harus kita potong, itu yang harus kita tinggalkan, supaya kita bisa melangkah keluar menuju janji yang Tuhan sediakan buat kita. Teman-teman, ada kemudian yang bilang, tapi gimana bro? Kalau ngomong sih enak, yes betul, puji Tuhan kalau kita sudah lewat setahun. Tapi ketika di masa-masa awal saya pun berurai tangis dan darah gitu ya. Rasanya sedih banget, berjuang tuh struggle banget. Apalagi doa itu nggak semua dijawab secara langsung, betul ya teman-teman. Ada doa yang dijawab langsung, ada doa yang belum dijawab-jawab sama Tuhan. Sama seperti ketika lagi nonton Korea di Netflix gitu kan.
Saya hari Sabtu paling suka itu nonton film. Satu ketika saya lagi nonton ketiduran gitu kan. Lagi ketiduran, kemudian siang-siang hujan, waduh enak nih nyantai. Tiba-tiba ada satu orang ketok-ketok pagar rumah tetangga. Tok 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 tok. Tok tok tok. Wah, saya kaget kan. Lagi PSBB, ini kenapa nih gitu kan diketok-ketok seperti itu. Dan kemudian dia teriak, "Paket." Tok 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 tok. Paket. Ya elah, dalam hati kirain darurat apa, ternyata tetangga gue doyan belanja gitu kan. Tapi kali ini berbeda. 15 menit, setengah jam diketok-ketok nggak keluar-keluar. Teman-teman, pertanyaannya, ketika diketok-ketok nggak keluar-keluar, si pengantar paket itu berhenti nggak? Dia nggak berhenti loh. Dia ketok terus loh. Dia ketok terus loh. Dia ketok terus loh. Karena dia tahu ketika orangnya belum keluar, bukan berarti pemiliknya nggak ada. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan nggak ada di dalam hidup kita. Karena terkadang perlu proses, perlu waktu, Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Tapi kemudian anak-anak muda itu seperti kita, seringkali kita membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Dan kemudian kita jadi insecure, benar nggak teman-teman? Kita punya pekerjaan, kita bersyukur. Tapi ketika teman-teman kita punya pekerjaan yang mungkin jauh lebih baik di saat-saat seperti ini, terkadang kita jadi malu. Terkadang kita jadi minder, kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tenang, bukan cuma kita yang masih muda yang suka insecure. Tenang, bukan cuma kita yang masih muda. Karena mama saya itu juga mengalami hal yang sama. Loh, kok bisa, bro? Gimana ceritanya? Siapa di sini yang sudah divaksin? Puji Tuhan ya, kalau udah pada divaksin gitu ya, teman-teman. Ada yang demam, ada yang enggak. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ketika vaksin masih awal-awal, mama saya itu nggak mau divaksin. Waduh, tahu nggak kenapa dia nggak mau divaksin? Karena dia ngambek. Teman-temannya semua udah pada divaksin. Dia doang belum. Alhasil dia bilang sama saya, udahlah, mama nggak mau divaksin. Mama juga udah tua, udah nggak kemana-mana juga gitu kan. Ceritanya ngomongnya begitu, padahal ngambek. Yang lain udah pada vaksin, dia belum. Sampai satu ketika hari Minggu malam, mama saya dapat telepon dari om saya. Om saya itu ketua RT. Dia bilang begini, besok mau vaksin nggak? Kalau mau datang loh, pagi-pagi jam 8 jadwalnya. Tahu nggak teman-teman, mama saya langsung ketok kamar saya. Dan dia bilang, besok ya, antarin mama ya, ke rumah lama ya, kita vaksin ya. Dia bilang begitu. Jam 4 pagi dia udah bangun. Saking semangatnya gitu ya. Dan saya anterin jam 7, jam 8 nyampe. Jam 8 vaksin, jam berapa selesainya? Jam 2 siang. Ketika itu rame, awal-awal kan, masih kan semua orang-orang tua, lansia, deket-deket rumah udah pada ngantri. Ketika itu saya bilang sama mama saya gitu kan, sering kali vaksin itu, sering sekali the grace of God. Rahmat Tuhan itu seperti vaksin. Semua orang pasti dapat kok. Gratis kok. Cuman timingnya beda-beda. Ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan. Ketika belum dipanggil, bukan berarti nggak dapat. Gitu kan. Dan andai kata dipanggil pun, mama saya itu harus ngantri dari jam 8 sampai jam 2 siang. Walaupun om saya ketua RT, nggak bisa nyelip kasarnya gitu ya ketika itu. Begitupun juga dengan proses kita dengan Tuhan. Ada satu proses panjang yang harus kita lalui. Dan sesungguhnya semua orang itu pasti dapat. Semua orang itu dapat giliran. Jadi nggak perlu insecure. Kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Dia. Dan kemudian bagaimana kalau seandainya ternyata yang sekarang terjadi itu betul-betul menghancurkan kita? Seakan-akan masalah itu datang bertubi-tubi. Waduh, sulit banget kondisinya. Teman-teman, seringkali badai itu datang bukan buat menghancurkan hidup kita, tapi untuk membereskan,
membersihkan jalan yang ada di hadapan kita. Not all storms come to disrupt our life. Some come to clear our path. Nggak semua badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu untuk membuat kita menjadi down. Tapi kadang-kadang itu salah satu cara Tuhan untuk membuka jalan yang baru buat hidup kita. Kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi itu justru membentuk kita, membuat kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan Dia, jauh daripada kita mengandalkan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kisah tentang Petrus, Simon Petrus, dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau saya nggak salah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika itu teman-teman, saya highlight cepat aja, Tuhan suruh si Simon itu, Simon udah bekerja keras begitu luar biasa, nggak dapet apa-apa hasilnya. Tapi Tuhan suruh dia melakukan satu hal yang kebalikannya. Ketika Simon seorang nelayan yang begitu hebat, yang begitu terpercaya, tapi Tuhan, nah ini ditampilkan lagi gitu ya, disuruh apa oleh Tuhan? Wah, langsung di highlight merah itu. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Teman-teman, itu adalah satu perintah dari Tuhan yang sesungguhnya berlawanan dengan logika Simon. Karena Simon tahu bahwa ikan itu adanya di tempat yang dangkal, dekat sinar matahari. Tapi Tuhan justru suruh kebalikannya. Dan Simon tidak berdebat sama Tuhan. Dia cuma bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Tuhan, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini saya mau katakan Simon itu edan. Kenapa edan? Dia itu nelayan hebat. Yesus itu anak tukang kayu. Tapi Simon panggil dia dengan sebutan guru. Guru di sini bukan artinya teacher. Guru di sini di bahasa aslinya artinya epistata. Artinya apa? Master of captain. Master of captain artinya adalah kapten yang paling tinggi di dalam satu kapal. Dan Simon menganggap Yesus sebagai master kapten tertinggi dalam kapal. Ketika kita menghadapi masalah, satu permenungan buat kita, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita? Untuk drive kita, kamu harus melakukan ini. Tuhan, tapi aku sudah melakukan yang seharusnya aku lakukan, tapi aku nggak dapat hasil apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Seketika itu banyaklah ikan. Seketika itu banyaklah mukjizat yang terjadi di dalam hidup. Karena seringkali jalan Tuhan berbeda sama jalan kita. Rencana Tuhan berbeda sama rencana kita. Dan untuk bisa mengetahui rencana Tuhan dan jalan Tuhan itu, kita harus melalui kegagalan demi kegagalan terlebih dahulu. Saya ingat ketika sebelum pandemi, saya pernah pergi retret di Depok, yang sebelumnya nggak pernah pergi ke Depok. Dan ketika itu saya cuma bilang, oke, ada GPS gitu kan, dengan PD-nya ngomong ke panitia. Jam 10 malam saya berangkat, karena sesinya Senin pagi. Jam 10 malam saya nyetir, oke, lewat tol, udah tenang, keluar tol, aman. Begitu udah keluar tol, apa yang terjadi teman-teman? 500 meter, turn left, masuk ke jalan kecil satu mobil. Waduh, dalam hati mulai deg-degan nih. Makin kecil, makin gelap, makin dalam. Dan saya cuma bilang, aduh Tuhan, semoga nggak ada galian. Yang saya takutin cuma satu, jalannya benar tapi ada galian. Dan nggak lama setelah saya berpikir seperti itu, di depan jalan saya tiba-tiba ada galian jalan. Waduh, saya mendadak keringat dingin segede-gede biji jagung.
mau mundur pelan-pelan takut ada mobil lagi, dan lain-lain. Singkat cerita, saya berusaha untuk mundur dengan segala macam cara, belok ke kiri. Ketika udah belok ke kiri, masuk ke jalan yang lebih kecil, sama kecilnya, ke dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, udah jalan raya kelihatan. Belok ke kiri udah jalan besar. Puji Tuhan, gitu kan. Tapi di ujung jalan itu, ada satu tenda, orang habis kondangan, habis dangdutan minggu malam. Dan tenda itu persis menutupi jalan besar yang udah kelihatan itu. Waduh, rasanya desperate banget. Rasanya, aduh, udah di tengah ujung nih, kenapa harus begitu? Akhirnya saya mundur lagi. Teman-teman, kali ini doanya saya ubah. Saya bukan doa Tuhan, semoga nggak ada halangan, semoga nggak ada rintangan. Saya ubah. Yang saya doakan cuma satu. Tuhan, semoga sinyalnya tetap ada Tuhan, gitu ya. Karena ketika sinyalnya udah nggak ada, saya udah bingung deh. Teman-teman, kegagalan demi kegagalan nggak masalah. Permasalahan demi permasalahan nggak masalah. Asalkan kita masih terkoneksi sama Tuhan. Ketika kita masih connected with God, Dia bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Mungkin satu langkah demi selangkah, belok kiri dulu, belok kanan dulu. Tapi ketika kita terus berjalan sama Tuhan, Tuhan yang akan pimpin hidup kita. Ada satu perbedaan besar antara berdiam bersama Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan. Masa-masa pandemi ini, banyak orang bilang, iya kita harus berdoa sama Tuhan. Yes, dua-duanya sama-sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita mau terus berjalan nggak? Atau kita cuma mau merenung, berdiam, berpasrah saja sama Tuhan. Sebagai penutup dari permenungan ini, dari Bible study ini gitu ya, saya mau sharing satu ilustrasi. Ada satu ayat yang sangat mengena diri saya selama 6 bulan terakhir, yaitu Yohanes 15 ayat 5. Kalau saya nggak salah, bunyinya seperti ini, sampai hafal gitu ya. Coba tolong cross-check benar apa enggak ya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar nggak bunyinya seperti itu? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebagai ilustrasi, teman-teman, saya mau kasih lihat di tangan kiri saya ada satu gelas kosong. Di tangan kanan saya ada botol tumbler, bukan botol yang dipindahin Cristiano Ronaldo isi Coca-Cola kemarin, bukan ya. Ini botol air mineral. Ketika saya tuang seperti ini, gelas saya isinya jadi setengah isi apa setengah kosong nih? Ya apapun itu ya, bukan seminar motivasi ini ya. Saya cuma mau minum aja, aus nih, udah agak malam. Oke, nah teman-teman, ketika gelas berisi air ini, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya ilustrasikan di tangan kanan saya ini ada batu. Ini batu baterai ya, bukan endorse, bukan sponsor, tapi anggap aja ini batu. Batu ini ketika saya tuang ke sini, apakah batunya ada di dalam air? Ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah airnya ada di dalam batu? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena batunya mengeraskan hatinya dia. Sehingga air aja nggak bisa masuk ke dalam batu ini. Mungkin kita sudah ikut Tuhan lama, mungkin kita sudah dibaptis, kita sudah dikenal, kita sudah kenal Tuhan, tapi kalau seandainya kita nggak mengizinkan Tuhan masuk ke dalam diri kita, Tuhan pun nggak bisa ubah kita. Satu hal lain, di tangan kanan saya ada kapas atau tisu. Saya masukkan ke sini. Apa yang terjadi, teman-teman? Apakah airnya ada di dalam tisu? Ada.
Apakah tisunya ada di dalam air? Ada. Kenapa? Karena dia melembutkan hatinya, membuka hatinya, membuka dirinya untuk dibentuk sama Tuhan. Sehingga bentuknya pun berubah. Yang mana yang lebih dulu masuk ke dalam air? Batu atau tisu? Batu. Ada orang-orang yang mungkin kenal Tuhan lebih dulu. Tapi kalau dia nggak mau dibentuk sama Tuhan, selama-lamanya dia akan keras seperti batu. Tuhan pun nggak bisa apa-apa. Tapi ketika tisu ini dibejek-bejek, dihancurkan, dikotori oleh permasalahan hidup, ketika dia masuk ke dalam air ini, dan dia membuka hatinya buat Tuhan, Tuhan bisa membentuk dia, Tuhan bisa mengubah dia, dan bahkan kalau saya angkat tisu ini keluar, apa yang terjadi teman-teman? Airnya belecetan kemana-mana, betul ya? Airnya tumpah kemana-mana. Air ini melambangkan kasih Tuhan, God's love. Percuma kita bilang ikut Tuhan, kalau tindakan kita nggak memancarkan kasih Tuhan. Percuma kita kumpul-kumpul belajar firman, kita bersekutu, tapi kalau dalam pekerjaan kita nggak memancarkan kasih Tuhan. Dan ketika kita percaya, di sini kemanapun kita keluar, kemanapun kita ditempatkan, Tuhan yang akan kita pancarkan. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam setiap tingkah laku kita. Teman-teman, sebagai satu summary dari permenungan kita malam hari ini, bagaimana kita tahu knowing His way, seringkali melalui masalah-masalah dalam hidup kita, melalui tantangan-tantangan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, kita harus punya iman. Iman yang bukan cuma diperkatakan, tapi juga iman yang diperbuat, iman yang diperlakukan. Dan bukan cuma itu, kita berjuang sampai titik darah yang terakhir kasarnya, untuk taat dan setia. Bukan berdasarkan pengertian kita, tapi kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Belajar untuk peka, mendengarkan suara Tuhan. Sampai akhirnya ketika kita nengok ke belakang, wih, tiba-tiba ada Tuhan yang menyediakan. Saya mau cerita satu kesaksian pengalaman iman saya. Tadi saya bilang kan, jualan rumah aja susah, gimana ini gitu kan. Ketika itu saya stres. Kalau pakai logika, waduh makin tipis rambut saya. Tapi ketika itu saya berdoa. Saya ikut persekutuan seperti ini, hari Kamis malam. Sekarang Rabu malam ya. Kalau PD kami itu Kamis malam. Jam 6, tiba-tiba ada satu orang kakak, ada satu orang cici, telepon saya. Panjang lebar tanya dia mau beli rumah. Secara KPR, caranya gimana supaya aman. Singkat cerita, karena saya pernah punya pengalaman jual beli, saya ceritakan ke dia. Caranya begini, begini, begini supaya aman. Dan kemudian saya tutup telepon. Ci, udah ya, saya mau persekutuan dulu nih, mau pelayanan dulu. Oke, kami PD sampai jam 9, walaupun online, setelah online lapar, betul nggak? Setelah online makan, ngantuk gitu kan. Saya makan, tidur. Jam 1 pagi, tiba-tiba saya kebangun. Waduh, udah kebangun, bingung mau ngapain kan. Saya doa rosario, teman-teman. Ketika saya doa rosario, tiba-tiba saya dapat hikmat. Seakan-akan Tuhan bilang begini, Cici itu kan mau beli rumah. Kenapa kamu nggak bantu dia? Kamu coba samperin dia deh. Maksudnya, walaupun ketika itu rumah yang mau dibeli itu jauh, di Gading Serpong. Kantor saya di Tomang. Ketika itu saya agak sedikit komplain sama Tuhan. Tapi kan jauh Tuhan, tapi kan nominalnya nggak seberapa, seakan-akan seperti itu. Tapi ketika itu Tuhan bilang, kenapa enggak? Jalanin aja dulu. Dan saya bilang, oh ya udah. Jam 5 pagi, jam 6 pagi saya kontak cicinya. Ci, kamu mau survei ke sana jam berapa? Jam 9 ya? Jam 10 ya? Jangan ke sana dulu ya. Saya akan berangkat ke sana dulu. Jam 6 pagi saya ke Gading Serpong. Ke klaster itu, teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Satpam ikutin saya dari belakang.
PSBB, ngapain nih orang masuk komplek pagi-pagi? Ketika saya diikutin, saya bilang sama satpamnya, Pak, ada saudara saya mau beli rumah. Ada nggak yang mau jual? Tahu nggak apa yang terjadi, teman-teman? Satpam itu bilang begini, ada Pak, di blok ini, luasnya ini, harganya segini. Di blok ini, luasnya segini, harganya segini. Cuma 3 unit apa 4 unit yang dijual. Dan bukan cuma dikasih tahu seperti itu, dia pun kasih tahu nomor telepon ownernya. Waduh, saya bilang bisa seperti itu ya. Dan ketika itu saya telepon satu-satu ownernya dan singkat cerita, bukan satu proses yang mudah, tapi 2 bulan, 3 bulan, deal, transaksi terjadi. Nominalnya nggak seberapa, tapi dari nominal itu, dari peristiwa itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Lalu kemudian anak muda kan sombong, benar nggak? Merasa hebat, merasa bisa. Saya pakai cara yang sama ini dengan properti lain yang nominalnya lebih besar. Saya keliling komplek, saya tanya satpam, Pak, ada nggak yang mau dijual? Pak, ada nggak yang mau dijual? Teman-teman tahu nggak? Boro-boro pada nggak tahu cara ini nggak bisa dilakukan untuk yang lain semua gitu. Dan ketika itu saya pikir-pikir, kenapa ya jam 6 pagi saya berangkat? Kenapa ya saya ketemu sama satpam yang itu? Kalau ketemu satpam yang lain aja, mungkin ceritanya udah berbeda. Nah, satu hal yang saya mau katakan, selain tindakan kita, perbuatan kita, salah satu hal juga yang paling penting adalah waktu Tuhan, kairos, dan perkenanan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, waktu Tuhan sudah tiba, perkenanan Tuhan ada, disitulah mujizat boleh terjadi. Allah menyediakan. Dan Allah menyediakan bukan cuma buat diri kita, tapi justru supaya kita memancarkan kasih Tuhan ke lebih banyak lagi orang. Sebagai penutup, saya mau putarkan satu lagu, kita berdoa bersama. Sebelum nanti ada tanya jawab ya, sepertinya ya, Remi ya. Betul sekali kok. Betul ya, tanya jawabnya nanti ya, kita doa dulu aja ya. Boleh. Boleh ya, saya share screen. Boleh jadiin saya co-host, biar saya bisa share screen. Tolong Bapak host. Masih ini ya. Ya. Oke. Pada kesempatan ini, salah satu hal yang paling penting bagi kita adalah kita berdoa. Kita meminta perkenanan Tuhan, kita minta hadirat Tuhan, biar Dia yang memimpin kita. Masih belum bisa ya? Hostnya Jeffrey atau Edo ya? Oke, sudah ya. Baik. Ya. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman. Oke. Komputer audio. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam setiap hidup kami, dalam setiap masalah, tantangan yang saat ini kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang paling mengenal kami, Engkau Allah yang paling mengenal kami pribadi dengan pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan lagu ini sebagai lagu doa kami. Kami mau imani, kami mau percaya, Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami.
dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang paling mengenal kami. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku Tuhan, saat ini aku ingin berdoa Tuhan secara khusus dengan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bergumul Tuhan, dalam pekerjaan, dalam tantangan, dalam keluarga mungkin. Kiranya saat ini Tuhan, kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan, boleh tercurah bagi setiap kami. Memberikan kami kekuatan Tuhan, agar kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Boleh semakin mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh terus Tuhan berjalan Tuhan. Kami boleh terus Tuhan belajar untuk taat dan setia Tuhan. Tuhan, inilah yang ku Hanya ini yang kami perlu Tuhan. Kau mengenal Supaya kami boleh semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini aku juga ingin berdoa buat teman-teman yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam masa depan, mungkin dalam hutang piutang. Kiranya saat ini Tuhan turunkan hikmat, kasih, berkat, sehingga Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh berikan kita kekuatan. Yang saat ini bergumul dalam keluarga, dalam kesehatan, kiranya Tuhan yang terus boleh melindungi, Tuhan yang boleh menjaga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Ini doa-doa kami Tuhan. Doa-doa yang kami persembahkan hanya dalam hadirat-Mu. Bunda Maria, Bunda Gereja, kami mohon senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami. Terimalah salam dan cinta kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you for